Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tawajjuhu wal isti'adatu wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Ini kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Matan Takrib, masih membahas tentang sunnah salat. Jadi sunnah salat yang kalau dilakukan tentu menambah kesempurnaan salat kita. Tapi kalaupun tidak, salat kita tetap sah, tidak ada masalah begitu. Ya tentu kan ini menambah menambah kesempurnaan pahala. Wa at-tawajjuh, yang lalu kita sudah bahas tentang sunnah sholat mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu termasuk sunnah sholat. Dan juga kita di pertemuan sebelumnya itu membedakan antara sunnah ab'ad dengan sunnah hayat. Jadi di dalam sholat ada sunnah ab'ad, sunnah yang kalau ditinggalin ada kesunahan sujud sahwi. Ya, seperti tahiyat awal. Itu tahiyat awal beserta duduknya. Ini dari ehonya ganggu bukan? Tapi kedengeran kan? Enggak, kalau kedengeran enggak apa-apa lah. Men gaya lagi orasi gitu. Jadi yang pertama tasyahud awal. Tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Kalau ada orang kelupaan, jadi lagi sholat 4 rakaat zuhur, apa asar, apa isya, itu lupa tahiyat awal, maka nggak apa-apa sholatnya diterusin. Walaupun kalau dia ingat pas mau berdiri, jadi kan ada orang yang rakaat kedua mau berdirinya baru ingat tahiyat awal nih gitu. Kalau berdirinya belum 100%, belum tegak itu tulang belakangnya, dia boleh duduk lagi. Karena kalau belum tegak berarti dia belum masuk rukun berdiri nih, belum ganti rukun ibaratnya begitu. Kalau udah tegak berdiri, udah nggak boleh duduk lagi. Kalau dia duduk lagi namanya nambahin rukun, sholatnya jadi batal semuanya gitu. Tapi kalau dia baru, jadi pas lagi berdiri, dia baru ingat nih, baru ingat begini. Nah ini belum masuk rukun berdiri nih, karena masih bongkok. Karena yang disebut rukun berdiri itu tulang belakangnya lurus gitu. Kalau udah begini nggak boleh duduk lagi. Jadi kalau dia masih begini nih, boleh dia duduk lagi gitu. Duduk baca tahiyat. Tapi kalau udah berdiri udah sempurna, walaupun belum baca apa-apa baru berdiri, itu udah nggak boleh balik lagi. Jadi harus terusin sholat. Nanti di akhir di akhir sholat sebelum salam dia duduk tahiyat. Dia sujud sahwi, mohon maaf. Gitu. Nah ini mesti diketahui, makanya salah satu kriteria untuk menjadi imam itu bukan cuman bagus bacaan Al-Qur'annya, tapi dia mengetahui ilmu tentang sholatnya. Karena kebutuhan baca itu kan cuman pada rakaat 1 dan 2. Itu pun pada sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh. Sedangkan pengetahuan tentang sholat itu harus ada dari takbir sampai salam begitu. Kalau ada imam yang lupa tahiyat awal begitu, udah berdiri tapi masih diteriakin sama makmumnya subhanallah, kan dia jadi bingung juga tuh. Kalau dia kagak ngerti kan ya, diterusin pada teriak subhanallah gitu. Ini kagak diterusin, cuman emang ketinggalan tadi. Akhirnya dia balik lagi.
batal udah sholat. Sholatnya batal, makmumnya juga batal. Maka imam sama makmum itu kudu paham juga. Jadi kalau belum berdiri sempurna, boleh dia turun lagi. Begitu. Sama seperti kunut. Kunut itu kan lagi i'tidal. Itu kan sunnah abad yang pertama tahiyat awal. Kalau ditinggalin sujud sahwi. Yang kedua kan kunut. Baik itu kunut sholat subuh atau kunut sholat witir di setengah terakhir bulan Ramadan. Jadi setengah terakhir bulan Ramadan ada kunut. Nah, di rakaat terakhir, rakaat kedua subuh atau rakaat ketiga witir, imamnya lupa dari i'tidal, dia mau langsung sujud. Kemudian ditegur sama makmumnya, subhanallah. Kalau dia belum nempel seluruh anggota sujudnya, boleh balik lagi. Karena untuk disebut sujud itu harus nempel seluruh anggota sujud. Anggota sujud ada 7. 1, 2, 3, 4, 5 jari jemari kaki kanan kiri 7. Kanan kiri 7. Kalau yang baru nempel jari jemari kaki, lutut, bahkan tangannya udah nempel, jidatnya belum kena, boleh dia balik lagi. Sebab itu belum disebut sujud, belum masuk rukun sujud. Disebut rukun sujud itu kalau seluruh anggota tubuh sujud udah nempel di atas tanah begitu. Kemudian sunnah ab'ad apalagi yang ketiga, sunnah ab'ad. Di sini disebutin cuma 2, yaitu tasyahud awal dengan kunut subuh dan kunut witir. Sebahagian ulama menyebut sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW itu juga di tahiyat akhir. Sholawat kepada keluarga Nabi itu di tahiyat akhir sunnah ab'ad. Kan kalau beres baca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tahiyat udah beres. Kalau tahiyat akhir wajib nambahin Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, habis itu dia salam, sah sholatnya. Nah, cuman lebih bagus ditambahin wa ala ali Muhammad. Jadi sholawat kepada Nabi Muhammad dan ala wa ala ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi keluarga Nabi hukumnya sunnah ab'ad begitu. Kalau sunnah hayatnya sunnah yang dikerjakan mendapatkan tambahan pahala. Kalau ditinggalkan tidak ada sujud sahwi, namanya sunnah hayat. Itu ada mengangkat tangan, kemarin kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan juga bangun dari ruku, kemudian bersedekap. Nah, itu juga sunnah sholat. Nah, selanjutnya sunnah sholat hayat at-tawajjuh. At-tawajjuh itu artinya baca doa tawajjuh, wajhatu wajhiyah. Jadi setelah takbiratul ihram begitu, sunnah bacaan yang pertama itu bukan a'udzubillah, tapi sunnah yang pertama, bacaan yang sunnah itu wajhatu wajhiyah lillazi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kalau mau baca ini bagus. Kalau diawali dengan Allahu Akbar kabira juga bagus. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Pada intinya tawajjuh ini maksudnya doa iftitah atau doa istiftah. Macam-macam riwayatnya. Ada wajhatu wajhiyah, ada Allahu Akbar kabira, ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta baina samai wal ardi, dan seterusnya. Pada intinya ini bacaan yang sunnah. Dan bacaan sunnah ini hanya pada rakaat pertama, itu doa iftitah. Kemudian setelah doa iftitah al-isti'adzah, yaitu a'udzubillah, baca a'udzubillah, hukumnya sunnah. Nah, tapi tawajjuh wajah itu kita sebut iftitah aja. Doa iftitah sama a'udzubillah ini hukumnya jadi kagak sunnah,
bagi orang yang masbuk. Jadi kalau makmumnya kan ada makmum namanya makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu makmum yang ikut imam dari awal. Jadi imam takbiratul ihram dia ikut takbir, itu namanya muwafiq. Itu bagi dia tuh sunnah tuh, baca a'udzubillah, baca doa iftitah sunnah. Tapi kalau makmum masbuk kagak sunnah. Makmum masbuk nih imamnya udah baca surat setelah Al-Fatihah, pokoknya Al-Fatihah udah lewat, dia baru masuk Allahu Akbar. Itu dia tidak disunnahkan baca a'udzubillah, enggak disunnahkan baca doa iftitah. Yang diharuskan bagi dia buru-buru baca Fatihah gitu. Kalau dia belum baca Fatihah, imam udah ruku, sebab kelamaan baca iftitahnya, maka rakaat ini kagak dihitung. Tapi kalau dia takbir langsung baca Fatihah, kemudian imam keburu ruku, rakaatnya dihitung, sebab dia memang melakukan sesuatu yang wajib. Jadi kalau yang baca doa iftitah dulu seakan-akan dia mengabaikan kewajiban. Padahal kewajibannya itu surat Al-Fatihah, waktunya udah mepet begitu. Waktunya udah mepet, akhirnya nggak dapat Fatihah gara-gara dia baca doa iftitah, maka rakaatnya tidak dihitung. Sebab dia punya waktu baca Fatihah malah kagak dipakai gitu. Itu doa iftitah dan juga al-isti'adzah. Dan ini bisa diganti, artinya tidak mesti wajah tuh, boleh Allahu Akbar kabir, boleh Allahumma ba'id baini, ataupun tidak baca sama sekali doa iftitah. Orang langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga boleh. Pun a'udzubillahnya dihilangkan, dia nggak baca langsung Fatihah, itu juga sholatnya sah, sebab ini hukumnya sunnah sholat gitu. Cuman kalau memang punya kesempatan dan waktu untuk melakukan semua sunnah-sunnah sholat, kan sayang kalau ditinggalin. Karena tidak ada waktu ya, sepanjang 24 jam itu tidak ada waktu di mana kita tuh berkomunikasi intens kepada Allah selain di dalam sholat gitu. Jadi kalau di luar kagak bisa zikir, kagak bisa baca-bacaan, di dalam sholat kita bisa gitu. Apalagi kalau orang sholat sendiri, habis baca Al-Fatihah kan tidak ada larangan dia baca 2-3 surat. Habis baca Fatihah nih, dia baca qul a'udzu birabbil falaq, dia baca qul a'udzu birabbin nas, dia baca lagi surat yang lain. Kan enggak ada larangan kalau sholat sendiri. Selama masih berdiri kan, kalau berdiri emang lama mah enggak apa-apa sholat sendiri. Kayak contohnya Nabi Muhammad SAW tuh kalau berdiri sholat malam, kata Sayyidah Aisyah tuh, Nabi Muhammad tuh kalau sholat malam berdirinya sekira-kira surat Al-Baqarah gitu, satu kali berdiri itu satu rakaat, bukan satu sholat, itu satu rakaat. Jadi satu kali berdiri itu berarti Nabi Muhammad baca 250 sampai 300 ayat, lama berdiri gitu. Makanya sholat malam Nabi itu cuma dapat 8 rakaat semalam. Jadi 8 rakaat itu udah deket-deket subuh. Habis itu beliau sallallahu alaihi wasallam sholat witir gitu. Nah itu jadi 8 rakaat itu, makanya nggak ada ulama yang bilang sholat malam itu jumlahnya 8 rakaat, nggak ada. Karena 8 rakaat itu yang muat buat sholatnya Nabi semalam memang 8 rakaat. Sebab sholat malamnya Nabi berdirinya lama gitu. Kalau Nabi Muhammad sholatnya model bacaan kita yang kuliah kulhu gitu, kalau sholat malam gitu kuliah kulhu, jangan 200 rakaat dapat itu gitu, 200 rakaat kuliah kulhunya nggak apa-apa kan gitu. Itu dia kenapa Nabi Muhammad, kata Sayyidah Aisyah gimana, hatta tawarramat qadamah, itu Nabi Muhammad saking lama berdirinya itu kakinya sampai memar-memar kan begitu. Emang lama berdirinya Nabi Muhammad SAW itu. Itu juga kenapa di sunnah, ada sunnah, walaupun sebagian ulama ini bukan bilangnya, bukan secara fikih bukan hukumnya sunnah. Maksudnya sunnah Nabi Muhammad setelah azan subuh, habis qobliyah subuh, Nabi Muhammad itu rebahan bentar kan ya, rebahan miring
dari sisi kanan ke kiblat itu dilakukan sebab memang Nabi Muhammad tahajudnya lumayan capek itu, semalaman itu tahajud. Nah kalau kita kagak begitu ya jangan mulai rebahan habis qobliyah gitu. Orang kagak muat jadinya mau sholat gitu, gara-gara dia rebahan tempat sempit gitu. Dibilangnya sunnah Nabi, iya benar. Kalau mau begitu, mau ngejalanin qobliyahnya di rumah tuh bagus. Qobliyahnya di rumah, habis itu rebahan lah. Alasannya ngikutin sunnah Nabi bagus nggak apa-apa. Nah ntar pas qomat baru ke masjid, jangan rebahannya di masjid gitu. Itu nyusahin orang jadinya. Itu sunnah a'udzubillah. Jadi kalau sholat sendiri emang sunnahnya bagusnya lama. Tapi kalau sholat jadi imam nggak boleh lama-lama. Sholat jadi imam tidak boleh memperlama berdirinya. Berdiri seukuran dulu ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Itu beliau tuh meriksain bacaan Nabi tiap sholat. Habis baca Fatihah ini Nabi Muhammad kalau sholat ini bacanya apa gitu. Kalau sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib kan kedengeran bacanya. Kalau sholat maghrib Nabi Muhammad habis baca Fatihah kadang baca Al-Hakumul. Pokoknya di Al-Mufassal Al-Mufassal Al-Akhir. Mufassal itu surat-surat pendek bagian terakhir yang dari kalau bahasa kita dari Watini ke bawah tuh Al-Maghrib, Maghrib Isya. Kalau Isya yang pertengahan begitu. Kalau sholat subuh Nabi Muhammad Mufassal Al-Awwal. Mufassal Al-Awwal itu kayak surat Al-Jum'ah, kayak surat Al-Hadid gitu. Jadi dia ada di bagian terakhir, cuman yang awal-awal yang isinya masih 50-80 ayat gitu. Itu kalau sholat subuh. Paling cepat Nabi Muhammad sholat subuh surat Asy-Syamsi wad-Duha. Itu paling cepatnya sholat subuhnya Nabi gitu. Makanya kalau ada imam baca Wasy-Syamsi wad-Duha dibilangin kelamaan sama makmum, itu emang makmumnya emang lagi buru-buru kayaknya gitu. Iya, soalnya kan kata kita bilang imam kagak boleh lama-lama begitu. Cuman lama itu kan ada standarnya. Siapa yang punya standar? Ya Nabi Muhammad SAW begitu. Karena kalau ngikutin standar makmum kan makmum pengennya kuliah aja, imam terus kuliah gitu. Maka standarnya itu paling paling ringannya sholat subuh tuh itu Nabi Muhammad SAW Wasy-Syamsi wad-Duha gitu. Ya kalau mau ngambil lebih cepat nggak apa-apa, cuman biar ada nyamain sholat kita sama sholatnya Nabi, itu subuh itu Wasy-Syamsi wad-Duha itu paling paling enteng begitu. Jadi memperlama sholat kalau sendiri dibolehkan berdiri begitu ya. Tapi pada rukun-rukun yang pendek kagak boleh dilamain. Rukun pendek tuh ruku tuh pendek, i'tidal tuh pendek, sujud pendek, duduk di antara dua sujud tuh pendek, nggak boleh lama-lama. Orang yang memperlama rukun pendek sengaja sholatnya batal. Apa ukuran memperlama? Kan posisi sholat itu dari berdiri sampai salam, yang paling lama tuh posisi berdiri. Nah posisi berdiri itu paling minimal baca Fatihah. Fatihah itu kira-kira berapa detik sih? Maka ruku, duduk, sama sujud tidak boleh selama orang baca Fatihah. Lamanya nggak boleh seukuran baca, harus lebih kurang dari itu. Misalnya kita baca Fatihah kira-kira berapa detik, 15 detik misalnya, maka duduknya nggak boleh lebih lama dari itu. Kalau lama sengaja begitu ya, tahu ini rukun pendek dilama-lamain, duduk Rabbi firli warhamni wajiburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, terus dia bengong lama begitu, kagak sujud lagi, sengaja begitu, batal sholatnya batal gitu. Kemudian sunnah selanjutnya wal jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi, yaitu mengeraskan pada sholat yang memang dikeraskan. Sebenarnya bukan cuma sholat, tempat yang harus mengeraskan suara, mengeraskan pada tempat yang harus mengeraskan suara,
wal israru, dan juga mensenyapkan pada bagian yang mesti disenyapkan. Pada sholat maghrib, pada sholat isya, pada sholat subuh, itu kan bacaannya dikerasin. Tapi kan bacaan i'tidal mah tetap senyap, bacaan tahiyat juga tetap senyap, begitu. Jangan mentang-mentang sholat isya tahiyatnya juga dikerasin, enggak kan gitu. Sunnahnya begitu. Maka kalau sholat itu sunnahnya senyap pada bagian yang senyap, dikeraskan pada bagian yang dikeraskan. Apa contoh bagian yang dikeraskan? Kalau bagi imam kan takbir perpindahan rukun tuh dikeraskan, gitu. Takbir perpindahan rukun dikeraskan. Dan ini sunnah, artinya kalau orang sholat maghrib dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum suaranya gak kedengeran, yang kedengeran takbir doang, ya sholatnya sah, nggak apa-apa. Sebab hukumnya sunnah, mengeraskan pada tempatnya atau mensenyapkan pada tempatnya. Tapi kalau disengaja, sengaja begitu, jadi maghrib mestinya dia kerasin, dia senyapin. Subuh mestinya dikerasin, dia senyapin. Sengaja begitu tuh hukumnya makruh. Jadi sunnah nih, tapi kalau sengaja hukumnya makruh, gitu. Maghrib dia sholat sendiri, nggak dikerasin bacaannya, makruh hukumnya, gitu. Itu termasuk daripada kemakruhan sholat. Wa ta'min, dan juga sunnah selanjutnya adalah ta'min, mengucapkan amin setelah walad dhalin. Dan ini hanya di pandangan seluruh 4 mazhab kecuali Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abi Hanifah tidak mensunnahkan amin setelah Al-Fatihah. Imam Abi Hanifah itu yang sunnah baca amin itu cuma imam. Jadi amin itu hanya disunnahkan bagi yang baca. Itu Imam Abi Hanifah gitu. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, sunnah amin bagi orang yang baca dan mendengarkan juga. Makanya kalau kita ke negara mana yang Hanafi itu, yang saya tahu Pakistan, banyak kan Hanafi. Yang tantang kayak gitu tuh banyak kan Hanafi itu memang tuh. Pakistan, Tajikistan itu sholat berjamaahnya aminnya imam aja, makmum nggak kedengaran. Kalau ada makmum yang amin tuh bakal dilihatin ntar, gitu. Sampai beres sholat dilihatin tuh, gitu. Orang dari mana itu dia. Jadi itu sunnah amin itu hanya pada itu imam jumhur ulama kecuali Imam Abi Hanifah. Dan amin ini ada 4 bacaannya. Kata Syekh Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatus saja, amin itu ada 4. Pertama ada A-nya panjang, A, mim-nya tanpa tasydid, amin, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tanpa mad dua-duanya. Jadi tanpa mad dua-duanya, tanpa mad di A-nya, A-nya pendek. Jadi kalau pertama A-nya panjang, amin. Yang kedua amin, gitu. Yang ketiga A-nya panjang, mim-nya tasydid, amin, gitu. Yang keempat A-nya panjang, mim-nya imalah, amin, gitu. Imamnya diimalahkan. Ini 4 masyhur. Tapi yang banyak dipakai sama ulama 2. Yang satu yang 2, A-nya panjang, mim-nya tanpa tasydid, atau yang kedua A-nya tanpa panjang, amin, gitu. Ini yang masyhur. Artinya kalau orang amin benar, amin juga benar, mimnya tasydid juga benar, atau mimnya diimalahkan. Cuma yang imalah tuh kalau di Indonesia nggak ada, hampir nggak ada. Nggak pernah nemu ada orang ngomong amin gitu, nggak ada. Itu sunnah ta'min. Dan di mana disebutkan ini? Di dalam sebuah hadis, man wafaqa qawlahu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang mengucapkan amin setelah waladhdallin imam, dan aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, karena malaikat juga kan dituntut untuk, malaikat yang muslim nih, dituntut untuk menjalankan syariat juga, cuman kagak kelihatan emang begitu. Siapa yang berbarengan aminnya dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu, begitu. Jadi amin kita bareng,
Nah, amin yang bareng itu biasanya 2 ketukan setelah waladhdallin. Waladhdallin itu 2 amin gitu. Itu biasanya gitu. 2 ketukan. Itu juga yang diajarkan oleh guru-guru kami. Jadi habis waladhdallin itu 2 amin gitu. Itu sunnahnya seperti itu. Dan kalau dia berbarengan dengan malaikat aminnya, karena malaikatnya dikeliling itu banyak kiri kanan. Bahkan dalam dari kita kalau nggak salah Jawahir Tijan Durari itu katanya kalau lau kusyifatil uyun, kalau seandainya mata manusia itu bisa dibuka sehingga bisa melihat para malaikat, ini sempit, ini kiri kanan kita sempit, isinya banyak kiri kanan kita banyak yang banyak malaikat. Sebagaimana kita juga doa orang yang doa, apalagi doa untuk orang lain, mendoakan kebaikan, Bahrul Ghaib namanya. Itu ketika kita doain Allahumma ya Allah, orang tua saya, adik saya, kakak saya, tetangga saya, fulan bin fulan, bebaskan hutangnya begitu. Itu malaikat jawab Allahumma lahu mislu, ya Allah, kasih dia sebagaimana dia doain saudaranya, kasih dia sebagaimana dia doain saudaranya. Jadi dia minta bukan buat dirinya, dia minta buat orang lain. Malaikat kiri kanannya itu doa, ya Allah, kasih dia lahu mislu, kasih dia sebagaimana dia doain saudaranya. Begitu. Nah, makanya banyakin doa buat saudara itu bukan untung saudara, untung buat kita. Doa buat orang lain yang untung buat kita sendiri. Dan itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk berbuat baik sesama muslim adalah mendoakan, gitu, mendoakan. Itu sunnah ta'min. Wa qira'atus surati, selanjutnya sunnah di dalam salat qira'atus surah, membaca surat ba'dal Fatihah, setelah surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah baca surat apapun. Tapi surat yang dibaca itu mestinya berurutan sesuai urutan mushaf. Jadi kalau rakaat pertama misalnya, rakaat pertama dia baca Al-Haqqumut, maka rakaat kedua baca yang lebih turun urutan mushafnya. Kalau baca Izazul kan namanya makin maju, ini makin mundur, makin sampai ke An-Nas. Jadi kalau rakaat pertama baca Al-Haqqumut, ya rakaat keduanya wal asri. Kalau rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Kalau rakaat pertama misalnya sebahagian surat Al-Baqarah misalnya, maka misalnya dia baca Al-Baqarah ayat 200, maka rakaat kedua baca ayat 205 misalnya begitu. Jadi jangan mundur ke belakang. Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Cuman yang diajarkan oleh ulama kita seperti itu, sesuai urutan mushafnya begitu. Kemudian selanjutnya wat takbiratu 'inda raf'i wal khafdi. Juga sunnah di dalam salat adalah takbir, yaitu Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar 'inda raf'i, baik ketika dia mengangkat berdiri, wal khafdi, atau ketika turun. Jadi maksudnya ini takbir intiqal, takbir perpindahan rukun. Dan semua takbir perpindahan rukun ini hukumnya sunnah. Satu-satunya takbir yang harus wajib, nggak boleh enggak, itu takbiratul ihram aja di awal salat. Jadi Allahu Akbar, dan itu harus ngomong tuh, karena takbiratul ihram itu rukun bacaan. Yang namanya rukun bacaan, ya baca begitu. Jadi tidak boleh orang masuk sholat tuh ngangkat tangan dong. Sholatnya nggak sah, sebab ngangkat tangan bukan rukun, takbiratul ihram rukun. Maka kalau orang takbiratul ihram aja Allah Akbar tanpa ngangkat tangan, sholatnya sah gitu. Ya cuman kan kalau begitu jangan jadi imam, karena makmumnya kan bingung itu, orang takbir doang kadang ngangkat tangan, sholat apa enggak kan ya. Tapi kalau dia ngangkat tangan aja tanpa ngomong takbiratul ihram, nggak sah, sebab yang rukun tuh ngomong takbiratul ihram. Jadi di antara rukun sholat tuh yang bacaan tuh yang ngomong takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, tahiyat akhir, shalawat di tahiyat akhir,
sama salam pertama ngomong. Jadi harus ngomong, kagak boleh kagak ngomong. Itu harus suara, termasuk assalamualaikum. Dan omongannya harus benar. Takbir harus Allahu Akbar. Al-Fatihah harus benar Al-Fatihah, maksudnya baca tuh surat yang benar. Tahiyat harus baca tahiyat benar, at-tahiyatul mubarakatuh. Salam harus salam benar. Assalamualaikum. Make A-nya tuh ada assalam. Kagak boleh disingkat assalamualaikum. Wah, gitu. Assalamualaikum. Itu di kitab-kitab fikih, termasuk kitab Hayatuz Zain, Kasyifatus Sayyidina Syekh Nawawi. Orang yang nyingkat salam, assalamualaikum, belum beres itu sholatnya. Kalau habis itu dia balik badan, jadi batal sholatnya. Sebab rukun salam itu rukun baca, dan bacanya kudu benar. Sama kayak rukun sujud. Rukun sujud itu kudu benar sujudnya. Kalau sujudnya kagak benar, kagak dihitung rukun. Gitu. Sujud dia benar. Tangan nempel, lututnya nempel. Tapi bagian pala yang nempel mulutnya doang, hidungnya doang, jidatnya kagak sah sholatnya. Jadi sayang kata dia, rambutnya udah dikasih minyak rambut gitu. Kalau dikenain sujud takutnya berubah gitu. Sholatnya kagak sah. Jadi setiap rukun itu punya syarat gitu. Takbir ngomong takbir, baca Fatihah yang benar gitu. Itu sunnah takbir intiqal. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Juga sunnah salat membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Itu sunnahnya. Jadi sunnahnya itu sempurna, rabbana sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Jadi bukan cuma rabbana lakal hamd doang, bukan sami'allahu liman hamidah doang. Jadi bacanya sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd gitu. Cuman posisinya sami'allahu liman hamidah, dah itu udah berdiri tuh. Sami'allahu liman hamidah, dah ketika posisi kalimat dah badannya sudah berdiri. Rabbana lakal hamd. Itu yang paling pendek. Kalau yang paling panjang kan ada Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, kan begitu. Itu yang panjang. Kemudian selanjutnya wa tasbihu, sunnah selanjutnya tasbih, baca tasbih fil ruku'i was sujud, di dalam ruku dan juga sujud. Tasbih subhana rabbiyal a'la atau subhanallah aja. Jadi yang namanya tasbih itu paling minimal subhanallah. Jadi pas lagi ruku dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sudah dapat kesunahan salat. Sebab yang disunahkan itu adalah tasbih. Memang tidak ditentukan tasbih yang gimana, cuman yang sesuai gitu. Yang sesuai posisinya. Kalau lagi ruku sesuai itu posisi subhana rabbiyal azim. Kalau lagi sujud yang sesuai itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau lagi sujud kita lagi di bawah banget, ngomongnya subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Emang yang tinggi kagak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus. Sunnah juga di dalam sholat. Wa wad'u itu meletakkan al yadaini, kedua tangan, 'alal fakhidaini, di atas paha, fil julus ketika sujud, ketika duduk. Jadi sunnahnya naruhnya bukan di atas lutut tapi di atas paha gitu. Ini di atas paha sih. Gitu. Jadi sunnahnya begini. Jadi jari jemarinya di atas paha, nggak megangin lutut tapi begini. Gitu. Bahkan ketika tahiyat juga sama. Ini kan kalau tahiyat lagi tahiyat posisinya tangan tuh udah siap-siap. Jadi kalau mazhab Syafi'i sejak duduk dia udah siap-siap tahiyat. Jadi posisinya udah begini nih. Udah siap ngangkat begitu. Jadi bukan lurus tapi udah siap-siap ngangkat. Nah, ketika ngangkat ini juga sunnahnya jangan sampai jempol telunjuk nih melewati posisi dengkul gitu. Itu sunnahnya begitu. Ya kagak mau begitu juga nggak apa-apa. Ini kan kita ngajarin yang disunahkan begitu. Jadi posisinya ini udah siap kemudian nunjuk. Sebisa mungkin telunjuknya jangan melewati posisi lutut nih, kayak gini nih. Ini melewati nih posisi lutut.
Jadi sunnahnya begini. Ini sunnah. Artinya dia mau naruh di lutut boleh, nggak apa-apa, nggak sholatnya nggak ada masalah. Cuman kurang bagus. Atau dia begini aja, tangannya dilurusin juga nggak apa-apa, sholatnya sah. Cuman kurang bagus. Khilaful aula. Yang bagus tangan kanan kiri di atas paha kanan, paha kiri. Wa yabsutul yusra wa yaqbitul yumna. Ya yabsutul yusra dilurus, yabsut apa namanya? Direnggangkan yang jari jemari kiri, lalu dikepal jemari kanan, illal musabbiha, kecuali telunjuk. Jadi posisinya udah begitu tuh. Kalau lagi tahiyat, kalau lagi jaga tahiyat, duduk di antara bersujud, ya duduknya lurus, apa namanya, dibuka jari jemarinya. Tapi kalau posisinya duduk tahiyat, yang kiri dibuka jari jemarinya, yang kanan sudah mengepal, menyisakan jempol, menyisakan telunjuk untuk siap tasyahud gitu. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan, karena telunjuk itu digunakan untuk memberikan isyarat ketika baca tasyahud. Wal iftirashu fi jami'il jalasat, sunnah duduk di dalam sholat semua rakaat tuh iftirash. Iftirash tuh begitu tuh. Jadi kaki kiri jadi apa namanya? Jadi tempat duduk kaki kiri. Nah begitu tuh. Ini iftirash namanya ini. Semua rakaat duduknya iftirash kecuali rakaat terakhir. Tuh ini duduknya begini. Ini sunnahnya. Jadi kalau ada orang sholat begini, ya khilaful aula, itu bukan yang utama. Atau yang begini nih, banyak nih orang nih. Nih yang begini nih gitu. Ini juga sama nih. Salatnya sah apa enggak begini? Sah salatnya. Cuman khilaful aula, kurang bagus. Jadi yang bagus tuh kaki kanan gitu. Kaki kanannya berdiri, kaki kiri di tempat duduk. Ini sunnah salat gitu. Dan ini mulai mesti dibiasain. Sebab kalau tidak dibiasain, itu pas kita sholat anak kita ngeliat. Anak kita tuh model sholatnya mirip-mirip sama kita, karena dia nggak punya contoh kecuali yang di rumahnya. Kalau anak kita ngelihatnya kita, mulai terbiasa dengan gerakan kita yang ya kita nggak bisa bilang salah, tapi kan kurang tepat. Itu yang kurang tepat tuh ke bawah sama anak kita sampai dia gede. Itu kalau udah gede dari kecil tuh dirubahnya susah. Diajarin susah ntar. Akhirnya sunnah yang ini dilewat. Jadi lama-lama sunnah apa namanya, kita khawatir nanti yang beneran sunnah tuh dijadi kok aneh, kalau kakinya begitu sih. Kakinya kok begitu. Padahal yang sunnah tuh begitu. Cuman karena tidak jadi kebiasaan begitu, ini menjadi apa namanya, menjadi aneh. Wa tawarruk, tapi kalau duduk jalsa akhir, duduk terakhir tawarruk begitu. Nah ini tawarruk ini gitu. Jadi kaki kiri nyelos ke kaki kanan, dia duduk di atas lah. Ini tawarruk. Semua sholat kalau tahiyat akhir, duduk akhir, ini tawarruk gitu. Kecuali makmum masbuk. Karena hitungan rakaat makmum masbuk itu hitungan dia, bukan hitungan imam. Kalau imam, bagi imam terakhir, tapi bagi ini mungkin rakaat kedua, rakaat ketiga, maka duduknya iftirash gitu. Karena hitungan rakaat makmum itu hitungan dirinya, bukan hitungan rakaat imam. Wa taslimatul tsaniyah, kemudian sunnah selanjutnya yaitu salam yang kedua. Jadi salam yang pertama rukun, salam yang kedua hukumnya sunnah. Orang beres sholat, assalamualaikum warahmatullah, kanan dia kentut, sholatnya sudah selesai, nggak batal sholatnya. Itu. Jadi sebab kentutnya terjadi setelah salam pertama. Jadi apa namanya, itu kentut di waktu yang tepat. Gitu. Ya untung kan kalau kentutnya lagi tahiyat batal semua, itu sayang dari 1-4 kan gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullah, kemudian kentut selesai. Sebab salam yang kedua beserta nengoknya itu hukumnya sunnah sholat begitu.
Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, masih membahas tentang bab salat. Wal mar'atu tukhalifu rajuli fi khamsati asya. Salatnya perempuan itu berbeda dengan laki dalam 5 perkara. Insyaallah di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan, Bapak, Ibu? Ya. Ya. Makmum masbuk itu syarat untuk dapat rakaat itu, makmum masbuk itu dia ikut ruku bersama imam, dan rukunya dapat tumanina, dapat ruku plus tumaninahnya bersama imam. Walaupun dia nggak baca Fatihah, itu salah satu kekhususan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada makmum masbuk, bahwa dia diringankan untuk tidak baca Fatihah asal dapat ruku sama imam. Jadi ketika imamnya ruku, gitu, dia langsung tuh Allahu Akbar, gitu, dapat tumanina. Tumanina itu kan minimal subhanallah. Subhanallah itu kita kira-kira 3 detik lah. Allahu Akbar. Tuh 2, 3 sami Allah. Dapat, berarti 1 rakaat ini didapat, gitu. Tapi kalau dia baru Allahu Akbar, baru begini, imam langsung berdiri sami Allah liman hamidah, enggak dapat tumanina, enggak dapat dia rakaat. Jadi di syarat dapat rakaat itu dia dapat ruku plus tumaninahnya bersama imam. Kalau cuma ikut ruku tapi nggak dapat tumaninah, nggak dapat rakaat, gitu. Itu makmum masbuk, begitu ya. Makmum masbuk. Jadi bagi makmum masbuk, kalau dia masuk ketika imam sudah i'tidal, maka rakaat itu tidak dihitung. Artinya kalau kita datang imamnya udah i'tidal, bagusnya kita ikut apa kita nunggu sampai berdiri? Bagusnya ikut. Tapi kan nggak dapat rakaat, tapi dapat pahala ngikutin, gitu. Dapat pahala ngikutin. Sebab kan Nabi Muhammad bilang gimana? Fama adraktumul imam fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Sebagaimana kamu dapat imam, ikutin. Wa ma fatakum, dan apa yang kelewatan sempurnakan. Artinya nanti rakaat yang kelewat sempurnakan. Jadi makmum masbuk itu dapat rakaat bersama imam kalau dia dapat ruku plus tumakninahnya bersama imam. Makanya kita lihat-lihat dulu pas kita masuk ke tempat sholat, ini rukunya udah dari tadi apa baru ruku? Kalau baru ruku kita ikut biar dapat tumakninah. Tapi kalau dari tadi, ntar kita ruku dia bangun kan rasa nyesek hati juga itu. Pengen dapat rakaat malah nggak dapat kan begitu. Jadi nunggu nanti ketika i'tidal baru kita ikut i'tidal. Cuman yang rakaat kagak dapat rukunnya kita tidak dihitung satu rakaat. Begitu. Oke? Ada lagi? Kalau misalkan yang baiknya gimana Ustaz? Boleh nggak misalnya ini kan lagi sholat yang ada imamnya, yang biasa yang idealis itu. Nah, sedangkan kita sudah melakukan salat, tapi misalnya saya dengan anak saya jamaah, gitu boleh? Ya. Kalau musafir, memang bagusnya sholat bersama musafir yang lain, jamak dan juga qashar. Tapi kalau dia mau ikut berjamaah sama mukim setempat, boleh apa nggak boleh? Gitu boleh.
Tapi kan rokaatnya beda Ustaz. Ya iya nggak apa-apa rokaatnya beda. Maka kalau kita masuk di rokaat ketiga, kita sholat 2 rokaat, kan salamnya bareng tuh, nggak apa-apa. Yang repot tuh kalau ikut dari rokaat pertama, gitu. Kalau ikut dari rokaat pertama, ketika rokaat kedua imam berdiri, sholat zuhur misalnya, kita niatnya qashar karena kita musafir, imamnya berdiri, gitu. Pilihannya ya kita mufaroqah, niat dalam hati memisahkan diri, kemudian assalamualaikum, atau duduk di situ sambil menunggu imam tahiyat akhir. Jadi salamnya bareng. Nah, pilihan 2 pilihan ini sama-sama ngerepotin dan jadi leliatan orang akhirnya gitu. Yang satu dia salam duluan, yang satu dia duduk nungguin orang kan ngeliatin gitu. Maka gimana yang enak Ustaz? Yang enak kalau mau berjamaah 1 sampai 4. Jadi 1 sampai 4 berjamaah, tapi tetap kita niatnya jamaah. Beres assalamualaikum kita berdiri lagi sholat jamaahnya. Misalnya itu sholat zuhur nih, kita sholat zuhur bareng jemaah yang mungkin 4 rakaat. Assalamualaikum kita berdiri lagi sholat asar 2 rakaat jamaah gitu. Jadi sebenarnya pilihannya semua boleh-boleh aja. Nungguin sholat beres kita nanti sholat bersama musafir yang lain boleh. Kita sholat bareng berjamaah, mau kita mufaroqah nanti di tengah-tengahnya atau nunggu sampai salam bareng boleh. Atau mau ikut berjamaah sampai selesai, nanti setelah itu kita berdiri untuk sholat selanjutnya juga nggak apa-apa. Jadi pilihannya bagus semuanya, mau berjamaah bagus. Tapi kalau saya di kejadian begitu, maksudnya saya juga sering beberapa melakukan perjalanan, kalau dapat ada jamaah banyak, mendingan ikut jamaah. Rokaatnya menyesuaikan. Artinya kalau dia 4 rokaat, kita 4 rokaat, gitu. Karena qashar itu kan bukan kewajiban. Musafir itu qashar itu keringanan. Kalau emang kedapatan ada jamaah banyak, pahalanya kan gede itu. Maka ikut jamaah banyak, habis itu kita jamaah, gitu. Maghrib kedapatan ada jemaah banyak besar, ya udah sholat 3 rakaat bersama imam. Habis itu kita berdiri lagi sholat isya 2 rakaat gitu. Jadi untuk memanfaatkan pahala jamaah gitu. Ribet Ustaz kayak gitu. Ntar aja lah saya nunggu teman-teman yang musafir. Ya bagus, nggak apa-apa juga gitu. Jadi pilihannya tidak ada yang istilahnya tidak bermasalah. Mau pilih sholat bersama musafir atau bersama imam juga sama-sama gitu. Oke? Ada lagi? Udah. Kita baca surat Al-Fatihah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bilang bahwa kalau kita sudah berdiri tegak, tidak bisa lagi untuk tahiyat. Ya. Tapi manakala kita baru ingat setelah tegak, bagaimana yang harus kita lakukan? Jadi lupa tahiyat awal, ingatnya pas sudah berdiri. Ya udah, maka karena ini sudah berdiri, nggak ada lagi kita punya kemungkinan buat kembali duduk. Kita terusin sholatnya. Nanti di akhir sholat sebelum salam sujud sahwi, gitu. Jadi udah berdiri, baru ingat lah harusnya tahiyat awal. Ayo udah terusin sholatnya sampai selesai. Maksudnya selesai itu baca tahiyatnya beres. Jadi baca tahiyatnya beres nih begitu. Baca tahiyatnya beres, fil alamina innaka hamidum majid, sujud sahwi, Allahu akbar 1, kemudian duduk, sujud lagi, sujud sahwi 2 kali, Allahu akbar, kemudian langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada bacaan apa-apa lagi. Jadi memang sujud sahwi duduk sujud 2 kali, tidak ada bacaan. Nanti ketika akhirnya langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Itu kalau memang ingatnya setelah dia sempurna berdiri gitu. Oke? Kita ada lagi ya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dalam konteks sholat. Kalanya ketika kita ketinggalan sholat, imam sudah selesai sholat,
ini membentuk jamaah baru. Nah, tapi seringkali saya jumpai ketika bentuk jamaah baru, di sini ada imam, ada makmum. Nah, di dalam satu ruangan ini ternyata ada juga bentuk jamaah baru lagi. Iya. Nah, mohon pencerahannya Pak Ustadz misalnya seperti ini. Jadi memang bentuk yang paling baik itu adalah berjamaah satu kali di awal waktu. Kalau kemudian masih ada jamaah yang tertinggal, maka cukup dibuat satu jamaah. Ini bentuk idealnya. Jadi kalau kita datang ketemu ada jamaah, ikut jamaah, nggak usah bikin jamaah baru. Ikut jamaah, nggak usah bikin jamaah baru. Itu memang bentuk ideal gitu. Tapi memang tidak ada larangan juga kalau ada orang bikin jemaah di pojok sono bertiga, di sini ada bikin berempat, di sono ada berlima, di sini ada berdua, nggak apa-apa. Jadi tidak disalahkan juga. Cuman kan kagak cakep gitu. Itu terjadi dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika salat tarawih Ramadan. Ini sebelum Sayyidina Umar bikin jemaah tarawih. Itu kan dari sejak zaman Nabi sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, awal zaman Sayyidina Umar, itu orang-orang tarawihnya itu begitu. Jadi saya nih nggak punya bacaan Al-Quran, misalnya saya nggak punya bacaan Al-Quran, cuman malam saya mau ngisi pakai sholat tiap Ramadan. Akhirnya saya ke masjid. Nah di masjid itu pilihannya banyak, mau ikut Ustadz Fulan atau Ustadz Fulan. Orang ngikutin sesuai bacaan mana yang dia demen. Gitu. Ada yang ke kanan, ada yang itu banyak itu jemaah. Kemudian Sayyidina Umar bikin, kagak enak nih ngeliatnya jemaah banyak begitu. Maka itu besok kita bikin jemaah satu semuanya. Artinya kalau ada jemaah banyak dalam satu masjid sebenarnya nggak ada masalah. Nah yang dulu pernah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW berjamaah jamaah setelah jamaah itu jamaah yang membuat gimana sih nyebutnya nih kata ulama mazhab tuh. Pertama masjidnya masjid pemukiman. Masjid pemukiman itu maksudnya masih ada jamaahnya ada rutin gitu. Kedua, jamaah yang kedua atau seterusnya memang sengaja dibuat untuk mengurangi jamaah pertama gitu. Jadi yang kedua ini dibikin bukan organik yang orang datang ketelat ayo dia enggak, emang dibuat sengaja gitu. Lu mau kemana? Sholat gitu. Jangan sekarang, ntar aja jam 2. Kalau sekarang Ustadz Fulan kagak enak gitu. Ntar Ustadz Fulan gitu. Maka yang ketiga itu adalah dipimpin oleh tokoh yang diikuti. Maka tiga ini terpenuhi, itu hukumnya haram sebagian ulama, tapi kata mazhab Syafi'i makruh. Jamaah setelah jamaah, kalau tiga ini terpenuhi hukumnya makruh. Sebagian ulama bilangnya haram. Sholatnya sah, cuman mereka dosa tuh. Jadi yang pertama memang ini masjidnya pemukiman, jemaahnya udah rutin tetap. Yang kedua dibikin jemaah untuk mengurangi jemaah pertama. Yang ketiga dipimpin oleh tokoh gitu yang banyak diikuti. Maka kalau tiga ini tidak terpenuhi, nggak ada keharaman, nggak ada kemakruhan. Masjid pinggir jalan, masjid rest area, kan kagak ada makmum rutin itu siapanya masuk. Dan itu organik, asli tanpa bikin-bikin. Emang orang datang jam 2, ya jam 2 bikin jemaah. Orang datang gitu. Jadi kalau di apalagi di masjid begini kantor yang beberapa tiap jam kan ada tamu yang beda-beda kan ya. Maka tidak ada masalah. Cuman kan itu tadi, kita kan pengen yang bagus nih, yang enak, yang cakep, yang bagus, yang cakep. Kalau ada jamaah, udah ikutin aja santri itu. Jangan bikin baru lagi begitu. Oke? Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, jadi amal soleh kita. Yang hadir di sini Allah mudahkan segala urusannya, sehat badannya, luas rezekinya dan juga diberkahi segala capaiannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim